Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Berjumpa lagi dengan saya, Nimade Sumaryani, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Pada kesempatan ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Made Mertiaswini. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi supervisi akademik, ya. Jadi Bu Made sudah siap ya? Ya, sudah. Kegiatan supervisi akademik ini kita nanti tujukan supaya untuk meningkatkan, mengevaluasi dulu ya, mengevaluasi dan merefleksi kegiatan pembelajaran di kelas. Kemudian untuk meningkatkan kompetensi mengajar gitu Bu. Tapi sebelumnya saya mau menanyakan dulu pembelajaran yang hendak Ibu capai nanti dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Terima kasih Bu Made. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin saya capai untuk peserta didik yaitu melalui pembelajaran, diskusi kelompok dan presentasi, peserta didik dapat menentukan ukuran pemusatan dari kumpulan data, median, dan modus pada data tunggal dan data berkelompok. Oh gitu Bu ya. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai itu melalui pembelajaran diskusi kelompok gitu ya dan presentasi, peserta didik dapat menentukan ukuran pemusatan dan dari kumpulan data gitu ya, median, modus pada data tunggal dan kelompok. Pengembangan yang ingin dicapai apa Bu? Area pengembangan yang hendak dicapai yaitu ada 3 di sini. Yang pertama, mengembangkan pengetahuan tentang median, dan modus. Kemudian yang kedua, mengembangkan keterampilan menentukan ukuran pemusatan dari kumpulan data, median, modus pada data tunggal dan data berkelompok. Kemudian yang ketiga, mengembangkan kompetensi sosial emosional peserta didik yang meliputi kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Baik, jadi yang pertama itu mengembangkan pengetahuan tentang median, dan modus. Kemudian yang kedua itu mengembangkan keterampilan gitu Bu ya, keterampilan menentukan ukuran pemusatan dari kumpulan data, median, modus pada data tunggal dan kelompok. Kemudian yang terakhir mengembangkan kompetensi sosial emosional Bu ya, peserta didik yang meliputi kesadaran diri, manajemen diri, kemudian kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang kesadaran diri. Nanti di manajemen diri ini apa yang akan Ibu berikan kepada siswa itu berupa apa gitu? Untuk kesadaran diri atau manajemen diri pada siswa yang saya berikan itu ada melalui video inspirasi bagus sekali ya. Biar bisa dia itu inspirasinya itu yang tentang pribadi yang berkarakter. Karakter ya, menanamkan karakter gitu ya. Menanamkan karakter. Nanti siswanya diminta ngapain Bu habis menonton video Bu? Diminta untuk siswa setelah menonton video itu diminta untuk merefleksikan apa yang sudah ditonton biar bisa mengambil kesimpulan dari video itu bagaimana pada diri sekali. Jadi nanti kan bisa diterapkan sama siswa ya. Artinya bisa menjadi inspirasi lah bagi siswa gitu ya. Baik, untuk strateginya, kira-kira strategi apa yang akan Ibu gunakan Bu? Nah, untuk strategi yang saya gunakan dalam pembelajaran ini yaitu yang pertama strategi pembelajaran berdiferensiasi konten ya dan proses. Nah, kemudian yang kedua metode yang digunakan adalah diskusi dan presentasi dengan bantuan LKPD. Baik, jadi strateginya diferensiasi konten dan proses, kemudian metodenya diskusi presentasi dengan bantuan LKPD. Baik, untuk strategi diferensiasi konten itu kira-kira apa yang sudah Ibu siapkan? Untuk pembelajaran berdiferensiasi konten yang saya siapkan itu materinya yaitu berupa link video. Kemudian ada juga printout dari materi yang akan diberikan kepada siswa karena di situ nanti setelah ditelusuri ada siswa yang senang untuk menonton video, kemudian ada siswa yang suka membaca seperti itu. Jadi nanti di print out itu ada contoh soalnya gitu ya? Ya, termasuk di situ ada contoh soalnya langsung. Baik, bagus sekali Bu. Kapan Ibu ada jadwal pembelajaran di kelas itu bisa saya supervisi? Jadwal saya itu ada hari Selasa dan hari Rabu.
Cuman untuk yang hari Rabu mungkin karena itu 1 jam per jam waktunya, sebaiknya saya akan mengambil untuk hari Selasa aja, Bu. Oh, hari Selasa. Ya, hari Selasa itu ada 2 jam, yaitu jam pertama dan yang kedua. Oh ya, Mbak Yanti, berarti kita bertemu hari Selasa, Bu ya. Baik, sebelum mengakhiri percakapan ini, saya ingin tanyakan Ibu dapatkan dari hasil percakapan dan kita kali ini. Hal yang saya dapatkan dari hasil percakapan hari ini, saya bisa lebih siap untuk menghadapi selain dari tujuan pembelajaran dan strategi pembelajarannya. Saya juga di sini mendapatkan hal yang baru seperti pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan PSE, yaitu pembelajaran sosial emosional. Jadi ini hal baru ya buat Ibu ya? Ya, ini hal baru karena saya baru kali ini bisa ikut, artinya bisa dipilih atau ditunjuk untuk bisa mengikuti kegiatan supervisi. Nanti Ibu sudah siap ya hari Selasa ya? Kita akan bertemu hari Selasa ya? Iya, hari Selasa mudah-mudahan bisa siap dan bisa berjalan dengan lancar. Ya, tetap semangat Bu, semoga nanti berhasil gitu ya. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Natural pengajar 5. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ini izinnya tentang apa? Adi layak. Itu harus dipimpin sembahyang. Nah, pada siap atau mungkin masih ada kendala-kendala atau masalah, mungkin di rumah ada masalah atau di mana? Tidak ada? Ya, jika tidak ada berarti Ibu sudah bisa untuk memulai pembelajaran. Tapi sebelumnya Ibu di sini akan memutarkan suatu video dulu biar kalian itu bisa mempunyai disiplin, ya. Ibu putarkan video. Apa yang diharapkan dari kalian? Enggak, salah satu untuk bisa mengekspresikan apa yang diinginkan dari video itu. Silakan Devi. Baik, saya akan merefleksikan video inspirasi tersebut. Jadi dari video itu kita tahu bahwa sukses itu tidak dapat diraih hanya dengan kepintaran saja, tapi kita harus rajin, tekun dan ulet dalam melakukan sesuatu. Ya, seperti itu. Ya, itu seperti misalnya kalian datang kan kadang-kadang terlambat. Jadi dalam hal itu di videonya apa yang kata-kata pentingnya? Ya, itu yang diharapkan. Dan kemudian di sini juga, ya, kalau bisa biar kita kemudian diisi ini dengan karakter yang baik, pribadi yang baik, yang diisi dengan ketekunan, keuletan, kedisiplinan dan sebagainya, baru kalian akan bisa sukses. Dan kita hari ini pelajarannya materinya tentang apa? Median dan modus. Nah sebelumnya untuk materi median dan modus itu sudah pernah didapatkan di SMP. Kalian sudah, sekarang tinggal kalian memantapkannya lagi. Kemudian kira-kira dari kata-kata itu min-nya itu apa? Rata-rata itu ya. Kemudian untuk median, nilai tengah dan modus nilai yang paling sering. Sekarang 2 ya. Ya yang jelas ibu di sini bentuk ya 5 kelompok aja.
Di sini akan share video pembelajaran hari ini. Silakan dilihat di blognya. Saya akan diskusikan teman-temannya. Ada yang belum? Kerjakan makanya diskusi. Ya, jadi kita berikan waktu sampai 8.35 menit. Sekarang sudah menunjukkan pukul 8.35 menit. Kerja untuk modus. Bagaimana dengan median? Ini yang dikerjakan oleh kelompok 3. Kelompok yang lain apa hasilnya sama? Berarti itu didapatkan berapa mediannya? 45,25. Kelompok 5 di mana? Kelompok 5 dapat? Ya, ini yang terakhir untuk modus. Apa ada yang jawabannya berbeda? Gimana? Sama. Kelompok 4 sama. Nah, kelompok 1 yang mengerjakan. Kelompok 2 gimana? Sama. Nah, kelompok 3 mengakhiri ini pembelajaran. Coba sebelum kita akhiri, apa yang kalian dapatkan dalam pembelajaran hari ini? Silakan salah satu dari kalian untuk bisa merefleksikan ke depan. Halo. Jadi saya akan merefleksikan apa yang sudah saya pelajari dari yang sudah diberikan oleh teman-teman. Jadi hari ini saya dan teman-teman sekelompok saya sudah mempelajari tentang min, median, dan juga modus. Untuk materi min, median, dan modus. Untuk selanjutnya kalian bisa biar lebih paham lagi, bisa ditambah dengan latihan soal-soal untuk di rumah. Ya, jika ada yang kurang jelas mungkin pada saat hari ini bisa kalian untuk bertanya. Kita akan punya grup untuk grup matematika, silakan bisa bertanya di grup ini. Ya, kalau tidak ada waktu di sekolah. Ya, untuk hari ini Ibu akhiri sebagai akhir kata kita harus kita ucapkan atau berdoa terlebih dahulu untuk bisa mengakhiri pembelajaran hari ini. Berdiri. Aku Rama Parang Santi. Terima kasih. Baik, selamat pagi. Hari ini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi supervisi akademik
Di samping saya sudah ada pengajar praktik. Selamat pagi Pak Ketut Sumbayata. Kemudian di sebelah kanan saya sudah ada guru yang saya observasi. Selamat pagi Bu Made bersama sini. Nah, untuk mengawali percakapan kita hari ini, saya ingin menanyakan dulu pada Bu Made, kira-kira apa tujuan dari percakapan kita hari ini? Adapun tujuan dari percakapan hari ini, saya ingin merefleksi diri pada saat pembelajaran. Jadi Ibu ingin merefleksikan diri ya tentang pembelajaran yang sudah berlangsung, saya observasi kemarin. Apa yang sudah baik dan berjalan dengan baik pada saat pembelajaran itu? Menurut saya yang sudah berjalan dengan baik pada saat pembelajaran yang menggunakan RPP yang berdiferensiasi ini, itu siswa dalam belajar berkelompok itu merasa dia itu nyaman, kemudian suka, dan artinya gini, mereka itu bisa diskusi dengan temannya secara langsung. Kemudian yang tidak tahu atau mungkin tidak paham dengan ini, dia lebih cenderung atau mau bertanya dengan temannya, sehingga untuk pembelajarannya bisa lebih dimengerti. Karena kadang siswa itu malu untuk bertanya sama gurunya, seperti itu. Jadi menurut Ibu siswa itu sudah mau berdiskusi gitu ya, sudah kemudian mau mau bertanya gitu ya. Jadi pembelajaran aktif jadinya. Skala 1 sampai 10 itu dalam pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan itu kira-kira posisi Ibu sudah ada di skala berapa menurut Ibu? Yang sudah berjalan itu kira-kira masih skala 8 ya. Karena itu masih perlu persiapan lagi. Masih perlu persiapan. Dikembangkan lagi apa menurut Ibu? Yang perlu dikembangkan itu masalah gininya untuk manajemen waktunya. Manajemen waktu. Ya, karena di situ kan rencana untuk di RPP itu kan bisa presentasi ya, untuk presentasi setiap kelompok. Namun itu tidak bisa presentasinya setiap kelompok karena itu waktu sudah habis. Jadi perlu manajemen waktu yang lebih tertib lagi. Jadi belum semua kelompok terwakili untuk presentasi gitu ya. Baru beberapa saja. Nah, rencana tindak lanjut yang akan Ibu laksanakan itu kira-kira apa ke depannya? Rencana yang akan saya lakukan untuk ke depannya, saya akan lebih mempelajari lagi untuk masalah ini pembelajaran berdiferensiasi yang ada KSE-nya, kemudian ada PSE-nya, itu supaya bisa lebih mengingatkan siswa juga, sehingga nanti ini mungkin rencananya akan di semester depan atau tahun ajaran baru ya, baru akan saya lakukan sini lebih latihan lagi seperti itu. Iya. Jadi Ibu sudah langsung ke rencana tindak lanjutnya itu akan melatih tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan integrasi PSE ya. Ibu tadi sudah langsung ke komitmen ya, jadi sudah punya komitmen nanti akan dimulai kapan menerapkannya gitu ya. Jadi Ibu tadi sudah sampaikan penerapannya akan tahun ajaran baru. Jadi karena ini memang sudah akhir semester. Rencana tindak lanjut dan komitmen Ibu itu Ibu mau meningkatkan dari skala 1 sampai 10 itu mau meningkatkan dari angka 8 tadi mau meningkatkan menjadi angka berapa? Gitu. Dari skala 8 yang tadi baru dicapai skala 8-nya itu saya ingin meningkatkan yang lebih dari 9 sampai 10 lah. 9 sampai 10 ya, mudah-mudahan bisa terlaksana gitu ya. Itu karena perlu latihan juga ya, sehingga semoga bisa untuk dicapai hal seperti itu. Ya baik. Baik, dari hasil percakapan kita ini apa yang bisa Ibu simpulkan? Dari hasil percakapan ini yang bisa saya simpulkan, saya bisa mendapatkan pengetahuan, refleksikan diri dalam pembelajaran. Saat itu tahu kekurangan ataupun kelebihan dari pembelajaran yang sudah saya terapkan waktu itu. Jadi menurut Ibu hasil percakapan ini Ibu bisa merefleksikan diri tentang kekurangan, ya bisa untuk meningkatkan kompetensinya belajar. Baik, itu saja yang mungkin mudah-mudahan Ibu bisa sukses ke depannya, bisa belajar lebih banyak lagi tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan integrasi PSE. Terima kasih atas waktunya Bu Made. Terima kasih.